Halo rekan-rekan investor, selamat datang di penjelasan mendalam kali ini. Hari ini saya akan mengambil peran sebagai mentor saham kalian. Kita bakal membedah tuntas anatomi valuasi saat ini dan melihat realitas sebenarnya dari PT Wijaya Cahaya Timber Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode saham FWCT. Nah, coba bayangkan ini, saham ditransaksikan dengan diskon besar-besaran, cuma di PBV 0,53 kali. Pertanyaan klasiknya, ini beneran harta karun tersembunyi yang lagi murah atau malah sebuah jebakan alias value trap dari bisnis inti yang lagi berdarah-darah? Kita akan cari tahu. Oke, ini peta jalan masterclass kita hari ini. Kita bakal ngebahas ilusi pertumbuhannya, badai anti-dumping dari AS, ngebedah kinerja keuangannya, waspada jebakan dividen, membandingkan FWCT dengan IFII, dan terakhir, kita tutup dengan valuasi serta vonis akhirnya. Yuk, langsung aja! Bagian pertama, ilusi pertumbuhan FWCT. Kita akan coba buka topeng Fata Morgana di lini atas alias top line mereka. Gini, sebagai mentor kalian, pelajaran pertama yang selalu saya tekankan adalah jangan pernah gampang terbuai sama angka pendapatan doang tanpa ngecek isi mesinnya. Kalau kita lihat dari 2024 ke 2025, FWCT ini mamerin peningkatan top line yang cantik banget. Penjualan bersih mereka naik 9,9% menyentuh angka 1,44 triliun rupiah. Wah, sekilas kelihatannya sangat menjanjikan kan? Tapi tunggu dulu, efek kejutnya justru ada di sini. Pendapatan boleh aja naik, tapi laba bersihnya malah anjur lebur sampai 86,2%. Bayangin, dari 69,4 miliar rupiah di tahun 2024, nyungsep jadi cuma 9,6 miliar di 2025. Kok bisa? Ya karena adanya lonjakan biaya operasional yang luar biasa besar dan kompresi margin kotor yang parah banget. Anjlok dari sekitar 15% jadi cuma 9,4%. Nah, akar masalahnya ada di strategi ekspansi mereka yang kelewat agresif. Coba lihat. 93% penjualan mereka di tahun 2025 itu bergantung penuh sama ekspor. Dominasi ekspor ini awalnya emang jadi mesin pencetak uang, tapi sekarang ini ibarat pedang bermata dua, bikin fundamental mereka jadi sangat rentan terhadap guncangan perdagangan global. Masuk ke bagian kedua, badai anti-dumping Amerika Serikat. Kita lihat gimana guncangan eksternal ini menghantam FWCT. Jadi, ketergantungan ekspor yang tinggi tadi tuh benar-benar ngundang badai yang sempurna. Departemen Perdagangan AS mulai menargetkan produk hardwood plywood dari Indonesia buat investigasi anti-dumping dari April 2024 sampai Maret 2025. Terus puncaknya di Maret 2026, boom, AS ngeluarin keputusan awal yang sangat merusak, yang nyatain produk kita dijual di bawah nilai wajar. Keputusan ini secara efektif langsung melumpuhkan akses FWCT ke pasar utama mereka. Seakan tarif anti-dumping yang ekstrim itu belum cukup, kombinasikan kondisi tadi dengan masalah logistik global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah bikin rute pengiriman kacau, dan premi asuransi meroket tajam. Dari sini kelihatan jelas banget, rentetan guncangan makroekonomi ini secara brutal melahap habis margin keuntungan mereka. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Sekarang kita bedah langsung angka-angkanya. Dan lihat momen di mana keretakan ini memicu kolapsnya kuartal pertama 2026. Retakan yang tadi kita bahas di tabel kuartal 1 2026 ini resmi berubah jadi krisis finansial beneran. Pendapatan bersih mereka terjun bebas ke 120,8 miliar rupiah dan yang paling ngeri, laba bersih 9,5 miliar di kuartal 1 2025 tiba-tiba berbalik arah jadi rugi bersih 20,9 miliar rupiah di kuartal 1 2026. Ini bukti valid dan nggak bisa dibantah kalau bisnis inti mereka saat ini lagi berdarah-darah dan terus membakar kas. Sebagai mentor kalian, saya selalu tekankan, rajin-rajinlah mengecek rasio utang. Coba perhatikan rasio debt to equity alias DIR dari FWCT. Angkanya merangkak naik sampai 1,20 kali di akhir 2025. Di saat kas lagi tipis dan bisnis lagi melambat parah, utang segede ini tuh ibarat bumerang yang melipat gandakan dampak kerusakan bagi perusahaan. Memang sih, secara industri, produksi plywood nasional juga lagi turun sekitar 10-20% di awal 2026. Tapi masalahnya, FWCT ini punya leverage utang yang tinggi, harga bahan baku kayu lokal di Jawa juga lagi terbang, ditambah lagi biaya sertifikasi SVLK yang mahal. Ujung-ujungnya, beban bunga mereka tembus 20,6 miliar rupiah di tahun 2025. Hambatan industri yang biasa berubah jadi badai internal yang mencekik buat FWCT. Bagian keempat ini penting banget buat diresapi.
Awas jebakan dividen, jangan sampai kalian terjebak mengejar yield semu. Kalau kita cuma lihat sejarah, FWCT emang pernah bagi dividen Rp8 per saham buat tahun buku 2024. Waktu harga sahamnya anjlok ke Rp93, hitungan yield teoretisnya kelihatan menggiurkan banget, bisa nyentuh 11,8%. Tapi sadarnya sih, harga sahamnya sendiri udah hancur sekitar 41% secara tahunan. Keuntungan dividen kalian otomatis lenyap dimakan penurunan harga saham. Terus, dengan rugi bersih kuartal 1 2026 yang lumayan besar, ngarepin dividen di masa depan itu rasanya mustahil. Kas mereka pasti bakal dipakai buat nutupin kerugian operasional. Tolong catat aturan emas ini baik-baik. Yield dividen yang tinggi itu nggak ada artinya sama sekali kalau bisnis intinya lagi ngebakar uang. Kalau kalian nahan saham cuma karena nostalgia kejayaan dividen di masa lalu, padahal fundamentalnya lagi busuk, nah, itu adalah definisi mutlak dari sebuah value trap. Jangan sampai kalian kena. Masuk ke bagian kelima. Biar lebih fair, kita bandingin FWCT sama kompetitornya, IFEI, dalam sebuah adu tangguh fundamental. Biar makin kebayang, mari kita jajarin berdampingan. Di saat FWCT nyatet margin bersih negatif di kuartal 1 2026 dan utangnya menumpuk, kompetitor mereka, IFEI, malah tetap tangguh dengan margin bersih positif 13,6%. Bedanya di mana? IFEI ini menjaga utangnya super rendah, DR-nya cuma 0,24 kali. Selain itu, mereka punya diversifikasi produk yang kuat di sektor medium density fiberboard atau MDF. Sementara FWCT fokus pasar yang terlalu sempit dan tuas utang yang membengkak justru mengamplifikasi kerugian mereka saat pasar sedang krisis. Dan sampailah kita di bagian keenam, valuasi dan vonis mentor untuk menilai masa depan FWCT. Balik lagi ke pertanyaan pembuka kita tadi. PBV 0,53 kali itu di atas kertas emang kelihatannya kayak barang obral yang super murah. Tapi coba geser mata kalian ke rasio PE-nya. Melonjak drastis sampai 19,04 kali. Angka ini tinggi secara artifisial cuma karena laba sebagai pembaginya itu nyaris lenyap. Pasar saham kita itu pintar teman-teman. Diskon harga ini sebenarnya secara akurat mencerminkan peringatan dan keraguan pasar terhadap kelangsungan usaha dan kualitas aset mereka kalau kerugiannya berlanjut terus. Jadi sebelum kalian gatel pengen melakukan aksi beli karena mengira ini lagi murah, tahan dulu. Saya wajibin kalian mantau 3 strategi mitigasi dari manajemen ini. Pertama, tunggu keputusan final soal tarif anti-dumping dari AS. Kedua, pantau terus anak usaha baru mereka, si Maju, sukses nggak nih dalam mendiversifikasi pendapatan. Dan ketiga, awasi langkah private placement mereka lewat skema in-bank mesin produksi. Pastikan kalian evaluasi apakah itu beneran bisa mengembalikan efisiensi margin kotor di laporan laba rugi kuartal 2 2026 nanti. Sebagai mentor kalian, vonis akhir saya simpel tapi sangat tegas. Berinvestasi di FWCT di titik ini adalah murni langkah yang sangat spekulatif. Ini adalah sebuah skenario turnaround yang butuh kesiapan mental level baja. Sepanjang margin laba kotornya belum kembali sehat ke angka 2 digit, potensi risiko jatuhnya modal kalian bakal terasa jauh lebih menyakitkan daripada sekedar mengejar diskon valuasi yang ditawarkan sekarang. Terima kasih udah ngikutin penjelasan mendalam ini dari awal sampai akhir. Saya mau ninggalin satu pertanyaan penting nih buat kalian renungkan. Apakah portofolio dan mental kalian benar-benar punya selera resiko untuk menanti pemulihan yang spekulatif ini? Ataukah langkah ini ibarat kalian cuma lagi nekat, nangkap pisau tajam yang lagi jatuh bebas? Coba dicerna baik-baik semua data tadi sebelum kalian mengeksekusi trading kalian. Sampai jumpa di analisis kita berikutnya.